Kalau engkau setiap hari seperti ini, mengalami Tuhan, mengalami keintiman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kau tidak perlu khotbah yang panjang-panjang. Dalam hadiratnya engkau diubahkan. Dalam hadiratnya engkau dipulihkan. Dalam hadiratnya engkau dipuaskan. Kau apa lagi? Kalau engkau setiap hari ini dengan Tuhan seperti ini, kau pasti diubahkan. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami seperti ini kan. Coba kalau kau setiap hari mengalami seperti Maria di kaki Yesus. Coba kita buka Maria di kaki Yesus. Kenapa kok banyak umat Tuhan, anak-anaknya tidak mengalami seperti ini? Karena mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Coba kalau engkau setiap hari seperti ini, mengalami Yesus, seperti Maria duduk dekat kaki Yesus, dan tidak diambil satu hal, tidak diambil daripada Maria. Marta terlalu sibuk. Marta mau cari muka sama Yesus. Yesus. Coba lihat ke Maria. Maria kok nggak bantu aku? Yesus bilang Marta. Dia mau cari muka. Yesus tidak perlu dicari-cari muka begitu. Dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah, motivasi hatimu benar. Apakah Yesus tahu? Nggak usah kamu. Yesus. Tanya dong Maria bantu aku. Dia mau cari muka sama Yesus. Yesus tahu Marta kayak apa. Gak perlu cari muka sama Yesus. Apalagi hamba Tuhan. Ada begitu banyak cari muka sama hamba Tuhan. Tidak perlu. Kalau kau melayani benar di hadapan Tuhan, tidak perlu kau cari-cari dari manusia. Yesus akan mempromosi engkau. Amin. Tidak perlu cari-cari, tidak perlu cari panitis, tidak perlu cari ibu gembala. Tidak perlu. Tuhan tahu hatimu seperti apa. Saya tidak pernah cari-cari. Saya melayani dulu, saya full-time di Mawar Salon selama 5 tahun. Tapi karena kalau di dalam kita terbatas, Tuhan tahu karunia panggilan yang Tuhan taruh di hati saya, makanya dia nggak mau, dia bilang pergi. Maksudnya keluar dari Mawar Salon untuk menjangkau umat Tuhan lebih lagi. Pak Yusuf nggak mau, tapi sampai sekarang saya pamit. Pak Yusuf bilang, pergi berdoa di Bukit Doa selama 2 minggu. Bukit Doa Immanuel kami bikin. Pergi berdoa, kamu jangan ngawur ya akhirnya, untuk ngawur. Karena dia nggak mau saya keluar dari Mawar Salon. Ada banyak hal yang dia membutuhkan. Kami pengurus di sana, kami full-time juga banyak yang dibutuhkan, bukan hanya saya sendiri. Tapi kita panggilan kan beda-beda, rapat puasa kan beda-beda. Kita satu tubuh tapi beda panggilan. Tangan, kaki, mata, telinga itu satu, tapi beda panggilan. Pergi berdoa 2 minggu dia pikir, ketika saya turun dari doa, saya batalkan kepergian saya. Tapi tambah mantap. Kalau kita sudah dulu di bawah orang Tuhan seperti Maria, itu sebenarnya kalau punya masalah, punya problem, punya masalah apa saja, keuangan, anak, istri, suami, pekerjaan, duduk di kaki Tuhan, bertanya, ada jawaban. Jangan memutuskan sendiri. Kalau karena Tuhan sudah tahu di hati saya. Tuhan sudah tahu di hati saya. Tuhan sudah nubuatan itu sebetulnya itu Tuhan bicara di hati kita lebih dulu. Tapi hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan. Bukan hamba Tuhan yang memberikan nubuat lalu kau ikuti, nggak bisa. Ketika hamba Tuhan membuat dan Tuhan belum berbicara kepadamu, kau harus uji nubuatan itu sampai benar-benar Tuhan berbicara dalam hatimu. Tapi kalau Tuhan berbicara dulu kepada saya, dan seorang hamba Tuhan dari Australia datang bernubuat
Dia berkhotbah dan dia bernubuat bahwa ada satu wanita dipakai Tuhan dahsyat, engkau akan dengan pedang terhunus, engkau membelah, engkau memberantas hutan-hutan. Itu kan seorang penginjil yang pasti menghantam semuanya. Penginjil itu dia nggak pandang bulu. Kalau dia tahu dosa, dia akan langsung bicara. Kalau saya seperti langsung bicara dan kamu berzina bersatu, langsung terbang. Ibu kok tahu? Tidak tahu. Tuhan suruh saya bicara, saya bicara. Dan dia bertobat. Penginjil seperti itu. Oh yang Tuhan tahu ya, saya seperti itu. Dan ada banyak orang bertobat. Kalau memang benar-benar dari Roh Kudus, orang nggak mungkin marah. Malah iya ibu ya, ibu ngomong, ibu tahu ya saya bertobat, terima kasih bu ya. Kalau dari Roh Kudus, orang tidak mungkin marah. Tapi kalau engkau berbuat dengan kekuatanmu sendiri bukan dari Tuhan, orang pasti marah. Dan akhirnya saya turun. Wah, tambah mantap Pak. Kok tambah mantap? Iya Pak, memang Tuhan sudah tahu dengan saya sebelum ada saya bilang lagi bahwa hamba Tuhan dari Amerika berbuat, ternyata itu untuk saya Pak. Tuhan sudah berbicara dengan saya lebih dulu. Saya sempat ya, ada berapa lama itu ya? 3 bulan kali ya, 3 bulan ke 6 bulan. Karena kita kalau bertanya kan kita udah nyaman di dalam. Tuhan kan tidak mau kita nyaman. Tuhan membongkar berikan kenyaman. Saya di dalam kan sudah nyaman. Semuanya fasilitas dicukupi. Tinggal dalam, pelayanan pakai mobil gereja, kamar sendiri, dikasih AC, dikasih persembahan setiap bulan, makan free semuanya. Hanya memberikan perburuan saja, sisanya tabungan. Semua di dalam. Tapi ketika Tuhan panggil saya keluar, saya hidup dari iman. Penginjil itu hidup dari iman. Dia tidak diberikan persembahan dari gereja lagi. Tapi kemanapun Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Amin. Sebagai penginjil, hidup dari iman. Tapi Tuhan memberkati saya lebih dari situ. Ada amin? Ya, orang ini semangat sekali. Coba orang bisa buka kacamata enggak? Bisa. Semangat orang. Ya mungkin saya nggak lama-lama saya bersaksi aja. Atau kita baca tentang Maria sebentar, ayat saja. Di Markus ya, Maria itu saya tidak pernah mencatat firman. Ketika saya khotbah saya tidak pernah mencatat firman, dimanapun saya tidak pernah mencatat. Karena firman itu dia mengalir di Yohanes 4 seperti air kehidupan yang memancar keluar sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena setiap hari saya makan firman. Jadi firman tidak perlu dicatat-catat. Tiap hari makan firman. Tapi banyak orang percaya tiap hari makan capcay. Firman bilang hidup kita bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi ada begitu banyak orang Kristen makan capcay, buyung hai, barongsai, sampai mengembang ke kiri, mengembang ke kanan, kolesterol. Gak pernah baca firman, gak pernah makan firman. Kalau kau makan firman, kau pasti kuat. Ada amin? Yes. Siapa yang berteriak amin? Istrinya siapa? Lamos. Dia jemput saya sama suaminya.
Kalau kita makan firman setiap hari, firman itu yang keluar dari mulut saya, dari roh saya keluar itu firman. Tidak perlu dicatat-catat. Makanya khotbah saya itu tidak pernah dicatat-catat, semua keluar firman. Apa yang saya ngomong itu firman. Kalau kita makan puyuhan, nasi goreng, capcay, barongsai, kita mengembang ke kiri, mengembang ke kanan, dan akhirnya kolesterol bertumpuk-tumpuk. Ada amin. Tapi kalau kita makan firman, roh kita menjadi perkasa. Karena kekristenan bicara roh manusia kita. Di Roma 12 juga ya, persembahkan tubuhmu dengan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu keluar semuanya. Kita tidak usah membaca, tapi apa yang saya ucapkan semuanya firman. Karena setiap hari makan firman. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keluar. Dan Tuhan tahu. Saya tidak tahu, Roh Kudus tahu keadaan setiap pelayanan saya, tidak pernah mencatat firman. Beda-beda semuanya firman yang keluar. Tapi Roh Kudus tahu sesuai dengan keadaan jemaat di tempat ini. Apa yang dibutuhkan, itu keluar langsung. Apa yang dibutuhkan keluar langsung. Jadi setiap firman saya itu khotbah di mana-mana beda-beda semuanya. Yang keluar beda-beda. Karena saya tiap hari makan firman ya beda-beda kan. Tiap hari firman memang ini mau hafal semuanya seperti orang Farisi ya. Ahli Taurat ya, yang nggak bisa ya. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi itu hebat sekali. Ahli Taurat itu pandai menghafal kitab Taurat. Ahli Taurat, dikatakan ahli Taurat itu mereka menghafal 5 kitab dari 5 kitab Taurat. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu hafal semuanya. Kok bisa ya? Titik, koma semuanya dihafal. Otak mereka cerdas, tapi hati mereka menghujat Yesus. Firman bukan di otak, firman itu di hati. Firman itu tinggal di dalam hati kita, bukan di loh batu yang Musa itu. Memang Tuhan izinkan Musa harus menghancurkan itu. Dia marah dan dia hancurkan loh batu itu. Tuhan sudah tidak di loh batu itu. Dia loh hati kita. Dia tinggal, Yesus mati dan bangkit, tinggal dalam loh hati kita. Bukan di 10 hukum Allah yang Musa hancurkan itu. Tuhan izinkan dihancurkan. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit, firman Allah pribadinya tinggal, loh firmannya tinggal di dalam loh hati kita. Bukan loh batu lagi, bukan loh batu Musa, tapi loh hati kita. Ada amin. Oh amin, semangat teman. Jadi kekristenan kan bicara manusia roh, bukan fisik, bukan dunia. Apalagi dunia menghancurkan, daging menghancurkan, dosa menghancurkan, tapi roh menghidupkan. Tuhan katakan di dalam Yohanes 6, aku adalah roh dan kehidupan. Aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup. Kalau kau baca firman lah luar biasa. Saya baca firman seperti surat cinta. Kalau saya membaca saya bisa nangis. Tuhan, saya nangis ketika
membaca firman itu nangis karena saya membaca surat cinta dari Tuhan. Nangis, ya Tuhan, ya Kau baik, ya aku salah, ya aku dosa, ya Tuhan ampuni aku. Kalau kita baca firman, punya kesalahan, punya dosa, kita tahu. Karena firman itu buat kita. Dia koreksi. Kita meninggalkan segala kesalahan kita. Kalau engkau baca firman, manusia rohmu menjadi kuat. Kita kan manusia roh. Ada amin. Apa engkau manusia roh atau manusia fisik? Kekristenan bicara manusia roh, bicara roh yang tidak kelihatan, Iman itulah roh yang tidak kelihatan. Kau percaya? Iman adalah dasar. Coba kita baca di Ibrani 11. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi bukti dari apa yang kita harapkan. Coba kita baca. Wah, saya sudah jadi bisa. Saya lihat latar belakang dari umum. Karena buat yang begini lah saya. Ngomong ini keluar satu lagi, ngomong ini keluar satu lagi. Karena setiap hari makan belum ini muncul satu lagi. Mau bicara ini muncul satu lagi. Kalau begitu seperti itu, tidak sekali. Kami latar belakang dari muncul, tidak bertolak, tidak kenal Yesus. Saya tutup dengan kesaksian aja. Saya baca sebentar aja ini. Apa yang saya bilang? Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Roh Kudus yang membuat orang bertobat, bukan saya. Saya hanya hambanya yang dipakai. Makanya ada gereja-gereja yang membatasi Roh Kudus. Ibu kota 15 menit aja, ibu kota setengah jam aja. Saya bilang bertahan 15 menit setengah jam. Saya di Kalimantan, ibu kota 15 menit, jangan doakan jemaat habis khotbah. Saya langsung tolak, gak terima. Apa 15 menit? Tadi Tuhan merawat saja sudah berapa setengah jam. Apa 15 menit? Enggak, saya nggak berkhotbah. Saya baru ngomong sebentar sudah 15 menit. Jangan mendoakan jemaat. Itu gereja apa itu? Saya datang untuk mendoakan jemaat. Oh, pendeta bilang jangan mendoakan jemaat. Itu pendeta apa itu? Pendeta kerasukan setan kali. Pendeta datang, penginjil datang untuk gerejanya, harusnya dia bersyukur mendoakan jemaatnya. Jangan mendoakan jemaat. Itu pendeta kerasukan setan. Iya. Saya tolak 15 menit. Kita terima lawatan tadi saja setengah jam. Makanya saya bilang, jangan kasih Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, kita dipuaskan, kita diubahkan, kita berubah total. Nggak perlu firman yang panjang-panjang lagi. Tidak perlu memang. Tapi kalau lawatan Tuhan seperti ini kita puas. Yang membuat jemaat bertobat kan bukan saya, Roh Kudus. Terus hamba Tuhan membatasi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau engkau sudah melihat, berarti itu bukan iman. Kalau iman yang tidak kelihatan, itu adalah roh. Roh itu kekal. Yang kelihatan itu dunia itu hancur, binasa. Dunia ini akan hancur. Lihat saja peperangan Hamas, Israel, Palestina. Hancur.
hancur dunia. Kita sudah hidup di penghujung akhir zaman, saudara. Jangan main-main, jangan santai-santai, saudara. Kita tunggu aja ini peperangan Gog dan Magog. Sudah itu Harmagedon. Sudah itu kerajaan 1000 tahun. Sudah itu Yesus datang membasmi antikris. Dan sudah itu Yerusalem baru turun dari surga. Sebentar lagi loh, saya hanya nunggu ini. Wah, dibangun sudah berani. Irak sudah bantu ini Hamas. Wah, kita tunggu satu lagi Rusia. Rusia sudah menghancurkan Israel. Sebentar lagi sudah. Itu namanya perang Gog dan Magog terjadi. Sebentar lagi, jangan saudara santai-santai aja. Makanya saya bilang roh itu kekal. Tapi manusia selalu melihat yang dunia. Peperangan itu dunia hancur kok. Kita mau lihat yang dunia yang kelihatan. Tuhan mana? Gak kelihatan. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia kelihatan di dalam hati kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Kita melihat Dia dengan roh. Mata hati kita kan melihat Tuhan. Dia tinggal di dalam hati kita. Roh yang tidak kelihatan, tapi kita melihat dengan mata hati kita. Amin. Mana Tuhan? Tuhan adalah roh. Memang ketika kau percaya kepada Dia tinggal langsung di dalam hatimu, karena Dia adalah roh dan kehidupan. Ada amin. Haleluya, orang bersuka cita. Jadi firman itu pribadi, firman itu roh yang tidak kelihatan, tapi Dia kekal selama-lamanya. Kita percaya kepada roh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Surga Yerusalem baru. Iman kita roh yang tidak akan hancur. Dunia pasti hancur. Peperangan sedang terjadi. Rusia. Amin. Saya lagi lihat berita nih, saya lagi lihat video terus nih. Semua Libanon semuanya sudah turun tangan untuk Israel tinggal. Biasa peperangan itu terjadi di negara-negara sekitar, negara-negara tetangga. Tapi Rusia jauh di sana, jauh di utara itu. Secara pikiran besar. Tapi nubuatan pasti terjadi. Dan menunggu ada Rusia serang Israel, maka perang Gog dan Magog. Sudah itu Harmagedon. Jangan bersantai-santai, kita sudah hidup ya penghujung akhir zaman ini. Saya lagi lihat ini Rusia utara jauh sekali ini. Kalau dia datang karena nubuat bilang dari utara menjauh di sana, tetap dia akan datang serang Israel. Saya lagi nunggu semuanya Libanon dan siapa negara berapa? 10 negara sudah yang membantu Israel kan cuma 5 negara. Tapi yang membantu Hamas, Palestina itu 10 negara lebih. Tinggal Rusia. Itu nubuatan terjadi di Rusia datang. Pasti nubuatan terjadi karena nubuatan itu Gog dan Magog itu Rusia. Dari dunia akan hancur. Terus kita mau hidup santai-santai. Kita mau hidup enak-enak. Harus ada keintiman dengan Yesus. Dia harus makan firman. Kau harus terus dengan Tuhan. Makan firman. Bukan lihat-lihat dunia yang membuat engkau ketakutan. Saya nggak pernah takut. Kalau kita perkasa, kita nggak pernah takut lihat dunia peperangan. Kan roh kita perkasa. Karena makan dengan terus roh kita jadi perkasa. Kan ketika kita percaya kepada Yesus kan roh kita yang percaya kan. Nah, roh itu yang makan firman. Karena Tuhan adalah roh, dia tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya makan firman roh dan kehidupan. Roh kita lebih kuat. Kita takut perang boleh terjadi di mana-mana. Mau mati mau apapun, tetap surga menjemput kita. Amin. Saya dari belakang menuju semua kalau
sebelum percaya Yesus. Mama papa saya juga cerai sebelum percaya Yesus. Sebelum percaya Yesus, bukan sudah percaya Yesus. Ada banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, kali cerai, 5 kali, 3 kali, minta pendeta berkati. Saya belum percaya Yesus, saya kali cerai. Belum tahu kebenaran, punya anak satu. Karena saya juga membatasi atau mau dengar kesaksian saya sampai selesai. Ibu, ya, jangan doa ya. Oke, akhirnya saya bertobat, anak saya cenderung panci Soto Makassar. Kami buka Soto Makassar, anak pisah dengan suami buka Soto Makassar. Akhirnya saya bercerai, punya anak satu, buka Soto Makassar di Makassar. Akhirnya anak saya cenderung panci Soto Makassar. 2 minggu kemudian anak saya meninggal dan saya stres, gila, mau bunuh diri, mau minum Bible. Tuhan Yesus datang di kamar saya, panggil nama saya 3 kali. Semua yang saya dipanggil punce. Siapa yang panggil? Akhirnya roh yang tadinya mati dihidupkan kembali. Haleluya. Mengalami perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Yuk kita kami berdiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Firman itu mengerjakan di dalam roh hati pikiran mereka, dan itu pasti berhasil. Nah, saya percaya Tuhan pada sore hari ini semua umat-Mu sudah diawal oleh Engkau, mereka dikuatkan oleh Engkau, mereka diubahkan oleh Engkau di dalam nama Yesus. Kami percaya firman tidak kembali sia-sia. Dalam nama Yesus, sama berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin.